Oke teman-teman, kembali lagi kita akan membahas mengenai cara interview yang baik. Oke, jadi interview itu adalah sarana utama bagi kamu untuk menunjukkan bahwa kamu adalah bisa menyelesaikan masalah dari perusahaan, perilakunya bagus, dan budayanya juga cocok. Nah, itu harus kamu gunakan. Jadi kayak setengah dari nilai itu biasanya di interview sih. Bahkan bisa dibilang kalau saya sebagai interviewernya 90% pasti dari interview, 10%-nya tes skill. Nah, ya, ini banyak ya kejadian sih, banyak yang bilang nanti akan dikabarin. Ini juga nanti saya jelasin sih. Jadi gimana supaya biar dikabarin juga hasilnya gimana, apakah terima atau tidak. Nah, gimana sih cara interview yang baik? Ini akan dijelaskan step by step. Pertama, kalau kamu keterima jadwal interview, yang kamu lihat adalah jadwal interviewnya dan pastikan kamu bisa. Kalau kamu tidak bisa, silakan minta reschedule. Karena kalau kamu tidak datang dan mereka sudah menunggu, sangat terlihat tidak profesional dan akan merusak citra kamu ke perusahaan itu dan bahkan perusahaan lainnya. Karena HR itu biasanya saling ngomong, nggak selalu ngomong semua sih, tapi biasanya saling ngomong. Jadi kalau nama kamu baik nggak di perusahaan A, di perusahaan B juga nggak baik biasanya. Jadi nama baik kalau dari profesional itu sangat penting. Kedua, walaupun kamu nggak peduli tentang perusahaannya, kamu hanya ingin cari kerja, kamu juga harus googling minimal 15 menit tentang perusahaan tersebut. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa kamu orangnya bisa menyelesaikan masalah yang ada dan perilakunya cocok gitu. Kalau kamu peduli ya kamu harus googling. Jadi yang pertama adalah kamu search produk mereka dan tujuan bisnis mereka. Kamu lihat kalau kamu developer, kamu lihat biasa pakai teknologi apa. Kalau kamu pakai developer itu juga bisa ada plugin-plugin yang melihat bahwa ini pakai teknologi apa gitu. Kalau desain, lihat desainnya gimana, produk yang mereka desain gimana, apa yang bisa kamu improve dan lain sebagainya. Karena biasanya itu tergantung juga sih, bisa ditanya juga. Kedua, budaya mereka bekerja gimana. Nah, ini tujuannya untuk meyakinkan bahwa kamu cocok terhadap budaya bekerja di sana. Nah, itu kamu googling aja sih, bisa 15 menit, bisa di LinkedIn atau lain sebagainya, bisa ketemu. Yang ketiga nih paling penting adalah mencari tahu siapa yang interview kamu. Jadi kalau biasanya kalau di interview itu dikasih tahu siapa yang interview kamu. Apakah HR, apakah manajer yang berhubungan dengan pekerjaan kamu seperti IT manager, designer manager dan lain sebagainya. Kalau ada yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, maka kamu harus bersiap bahwa bahkan akan ditanyain mengenai skill atau bahkan bisa praktek langsung saat interview. Jadi kalau kamu misalnya contohnya developer, ada manajer IT di situ, biasanya langsung ditanya tentang skill dan kamu harus persiapkan juga tools-tools kamu di saat kamu interview. Laptop, ya kalau misalnya kalau programmer laptopnya tidak lemot pas jalanin IDE, internetnya bagus untuk API dan lain sebagainya, supaya nggak rusak nanti saat interview. Ketiga, kalau udah pas interview, kamu gunakan baju yang sopan saat interview. Defaultnya atau minimal kamu gunakan baju berkerah dan celana panjang. Ini adalah pakaian paling aman saat interview. Jangan terlalu rapi kalau tidak sesuai dengan budaya mereka atau terlalu santai juga. Karena biasanya kalau sudah keterima itu nanti akan kasih tahu harus pakai baju apa dan lain sebagainya. Tapi baju inilah baju yang paling aman dan sopan di setiap keadaan apapun. Kamu gunakan ini walaupun dia online atau offline, tetap pakai baju berkerah dan celana panjang. Keempat, interview berlangsung. Selama interview ini, saya ingatkan kembali mindset kamu adalah mencoba meyakinkan mereka kamu adalah orang yang cocok bisa menyelesaikan masalah mereka. Selama interview kamu harus terlihat aktif dan bersemangat karena bersemangat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah karena kelihatan bahwa kamu orang yang bisa dan budayanya juga bagus dan jangan malah pasif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang biasa ditanya saat interview. Contohnya ini saya ambil dalam mengenai pertanyaan interview IT. Yang pertama adalah boleh jelaskan diri kamu ke kami. Mirip dengan CV, jadi kamu harus menjelaskan hal ini yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan, bukan atau profesi kamu. Jangan yang tidak nyambung. Contoh, saya Afik, saya adalah salah satu developer yang cukup bisa dengan beberapa bahasa mulai Java, PHP, dan sebagainya. Saya sudah melakukan banyak proyek pemrograman dari belajar hingga bekerja, mulai dari membuat website, e-commerce, payment gateway. Saya juga sangat senang bekerja dan belajar teknologi baru yang ada di perusahaan Bapak, dan saya yakin juga bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah teknologi yang ada.
Yang kedua, jelaskan pengalaman kamu. Mirip juga sama seperti CV tadi, kamu harus jelaskan pengalaman kerja kamu, baik itu yang berbayar atau tidak berbayar, freelance, belajar, dan sebagainya. Jelaskan juga result apa yang kamu lakukan di sana secara bisnis. Contoh, saya pernah mengerjakan proyek freelance dimulai dari e-commerce menggunakan PHP dan Java dan bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Saya juga dulu pernah magang di perusahaan X dan membantu mengembangkan produk teknologi yang cukup inovatif secara tim. Dan saya juga yakin dapat membantu banyak persoalan teknologi yang ada di perusahaan Bapak. Yang ketiga, jelaskan kelebihan kamu dan kekurangan kamu. Di sini kamu jelaskanlah kelebihan kamu terhadap profesi atau lowongan yang kamu pilih. Kalau bisa, kekurangannya merupakan kekurangan yang tidak bermasalah di karir kamu. Contoh, saya bisa belajar dengan cepat terhadap teknologi yang baru dan suka menelusuri secara mandiri teknologi yang ada. Saya yakin bisa belajar cepat dengan teknologi yang ada perusahaan Bapak gunakan dan bisa berkontribusi banyak di dalamnya. Tapi saya memiliki kekurangan, saya kurang hebat dalam desain. Oleh karena itu, saya biasanya meminta bantuan orang lain jika ada desain di dalam proyeknya. Dan biasanya saya bilangnya itu ke manajer IT atau ke manajer proyeknya. Nah, di sini kan di lowongannya developernya nggak butuh desain, kecuali di lowongan developernya butuh desain, nggak usah kamu sebutkan itu. Tapi kalau di lowongannya nggak butuh desain, ngomong kayak gini nggak masalah. Gitu sih. Kamu kalau bisa juga sebut, baiknya sih jangan bilang kekurangan yang berhubungan dengan karir kamu. Kalau ada kekurangan yang berhubungan dengan karir kamu harus tahu solusinya dulu. Contohnya kayak desain, kekurangan kamu adalah buta warna. Ya itu kan parah banget, maksudnya bukan parah banget buta warna, maksudnya itu secara karir itu agak susah gitu. Karena ya misalnya kalau manajer kamu bilang biru, kamu ngangkapnya lain kan agak susah gitu. Bukan saya bilang itu warnanya parah, maksudnya secara karir itu susah nanti kayak gitu karena nggak nemu titik temunya. Nah itu harus kamu cari dulu solusinya gitu. Yang keempat, kenapa kami harus merekrut kamu? Gitu. Atau saya harus merekrut kamu. Nah di sini kamu harus yakin mereka bahwa kamu cocok dengan orang yang dicari. Contoh, pertanyaan yang bagus, Bapak atau Ibu. Pertama, saya lihat Bapak membutuhkan orang yang bisa menggunakan PHP dan Java. Apakah saya benar? Saya adalah orang yang bisa menggunakan PHP dan Java dengan baik, dan saya juga mempunyai visi dan tujuan yang sama dengan perusahaan Bapak, yaitu memajukan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin saya adalah orang yang tepat untuk bekerja di lowongannya atau perusahaan Bapak. Yang kelima adalah pertanyaan, apakah ada yang ingin kamu tanyakan kami? Nah, ini adalah salah satu yang biasanya kalau talent-talent yang baru biasanya ya udah nggak ada gitu. Tapi ini adalah yang paling penting. Disinilah kamu bisa meyakinkan kamu bisa menyelesaikan masalah. Yang tadi itu mereka tuh gali-gali tentang kamu aja. Kalau di sini untuk meyakinkan mereka. Disinilah saatnya kamu berdiskusi tentang apakah kamu cocok dengan mereka, proses lainnya dan penting jangan tidak bertanya. Tanya hal-hal seperti seperti apa yang sebenarnya Bapak cari di lowongan ini. Kalau kamu sudah tahu jawabannya, kamu harus yakinkan bahwa kamu adalah orangnya dan langsung jawab balik bahwa kamu bisa. Yang kedua, tantangan atau masalah apa yang akan saya selesaikan jika saya keterima. Nah, dia akan menjelaskan proyek, masalah-masalah yang berhubungan dengan lowongan kamu. Dan kenapa kamu harus bantu tersebut, dan kamu harus meyakinkan juga bahwa kamu bisa. Ini contohnya. Jadi kami sebenarnya lagi ada produk ABC dan butuh orang yang bisa menyelesaikan PHP dan bisa berdiskusi dengan orang bisnis menyelesaikannya. Saya harap kamu bisa. Kamu jawab, oh iya saya bisa menggunakan PHP dan bisa berdiskusi dengan orang bisnis. Oleh karena itu saya yakin untuk mengerjakannya. Nah yang terakhir nih C, ini kamu juga nanya nih. Ini adalah pertanyaan terakhir yang sebaiknya kamu tanya supaya nggak kayak meme tadi. Jadi kamu tanya kira-kira kapan saya bisa bekerja. Nah ini biasanya dia akan ngasih tahu proses rekrutmen berikutnya apa dan tanya tanggalnya juga kapan akan dikabarin. Atau bahkan bisa langsung kasih tahu kamu akan kerja kapan gitu. Ya, ini harus kamu tanya. Kalau nggak ditanya, ya dia nggak ada kewajiban harus ngasih tahu apa proses kamu berikutnya, kamu keterima dan sebagainya. Yang keenam, biasanya juga dia akan nanya setelah selesai semua pertanyaan dan kamu bertanya, sebenarnya gaji ekspektasi kamu berapa? Nah ini biasanya kamu jawab setelah riset pasar dan perusahaannya. Jangan jawab ngasal. Riset pasar, sebenarnya gaji untuk lowongan ini berapa? Nah sebenarnya kalau kamu tidak baru berkeadaan tidak perlu dengan gaji awal, bisa saya bilang saja sesuai MR atau tanya. Biasanya range gaji untuk perusahaan untuk lowongan seperti ini berapa? Nah nanti kamu jawab aja langsung, saya menyesuaikan aja Pak dengan yang kebijakan yang ada di perusahaan. Nah itu sih. Oh ya, ini ada tips-tips penting mengenai interview. Jadi yang pertama kamu harus jujur selama interview.
Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu, baik itu teknikal dan sebagainya. Karena kalau ketahuan kamu bohong itu biasanya ketahuan dan langsung merusak merusak citra kamu. Dan kalau misalnya nggak tahu ya bilang, nanti setelah interview akan saya cari tahu gitu. Dan yang mencari tahu di interview berikutnya. Yang kedua, cobalah bersemangat selama interview karena orang yang bermotivasi tinggi terlihat saat interview dan lebih mudah untuk direkrut orang-orang yang termotivasi dan kelihatan senang. Yang ketiga, sopan dan gunakan bahasa formal. Gunakan panggilan Bapak Ibu, saya, dan jangan gunakan bahasa adat, bahasa singkat, bahasa gaul. Dan ini juga kalau misalnya selama interview kamu nggak kelihatan bersemangat tinggi, masih canggung-canggung ngomongnya, ini ada tips lainnya. Jadi ada baiknya kamu latihan dulu ke teman sebelum sama interview. Ya, itu kita ya kayak role modeling lah. Jadi teman kamu jadi HR atau perusahaannya, kamu jadi orang yang interview. Nah ini biar kalau bisa ya itu tanya-tanya mengenai pertanyaan tadi, dan kalau bisa juga yang cari temannya yang lagi cari kerja juga gitu. Jadi saling belajar, kan tahu ini akan banyak pertanyaan kayak gini, kamu role modeling satu sama lain. Nah kalau udah satu sama lain sampai kamu ya nggak canggung lagi. Kalau misalnya paling enak sih sama orang baru lagi. Kalau sama orang yang udah kenal kan pasti nggak canggung, tapi kalau sama orang yang baru kenal, nah itu memang beda. Nah itu bisa coba kamu tanya juga ke orang-orang yang mungkin sedikit kamu kenal lah untuk interview, misalkan kalau dia sesuai. Dan tanya juga ke teman kamu, kalau dia sebagai HR atau perusahaan mau nggak rekrut kamu. Kalau mau, bagus. Kalau nggak mau, teman kamu aja nggak mau rekrut, apalagi perusahaan gitu. Itu harus kamu selesaikan dulu masalah interviewnya. Nah, yang udah sih mengenai interview. Berikutnya kita akan bahas mengenai cara nengok gaji. Sampai jumpa.